Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan fitur penjualan yang kedua, melanjutkan transaksi di fitur penjualan mulai tanggal 17 Januari 2019 sampai selesai. Kita mulai saja. Bapak Andi berhasil menjual sejumlah barang kepada PT Sentosa secara kredit dengan detail meja kaca, lalu barang keluar dari gudang dan faktur langsung dikirim oleh kurir perusahaan, dan sebagai gantinya perusahaan menerima tukar faktur dari PT Sentosa. Nah, oke, yang pertama adalah kita harus mengaktifkan dulu fitur tukar faktur. Itu ada di menu penjualan. Jadi di sini ada tukar faktur nih ya. Kalau kalian belum ada, kalian bisa aktifkan dulu di pengaturan, preferensi, di fitur bagian penjualan. Nih, tukar fakturnya di checklist ya. Diaktifkan dulu lalu kita simpan. Oke, lalu bagaimana cara menggunakan tukar faktur? Oke, lanjutkan lagi. Pertama kita input dulu si faktur penjualan ini. Kita input dulu faktur penjualannya. PT Sentosa. Geser dulu ya. Tanggal 17 Januari. Lalu ada meja kaca. Kok kursi kaca. 23 buah dari gudang depan, dan jangan lupa penjualnya adalah Bapak Andi. Kita lanjutkan, sudah. Ini jangan lupa ini secara kredit ya, jadi belum ada pembayaran. Barang dari gudang depan, meja kaca 23 buah ya, benar. Lalu faktur langsung dikirim oleh kurir perusahaan, dan sebagai gantinya perusahaan menerima bukti tukar faktur. Nah, apa itu tukar faktur? Jadi kita save dulu faktur penjualannya secara kredit. Sudah ada, ini tanggal 16 Januari ya. Nah, kita lakukan tukar faktur penjualan, lalu tukar faktur. Kita baca dulu saja petunjuk penggunaan ya. Apa itu tukar faktur? Jadi, nah ini sudah. Tukar faktur merupakan fitur pada Accurate yang berfungsi sebagai tanda terima saat penagihan piutang kepada pelanggan, yaitu faktur penjualan asli diserahkan ke pelanggan dan perusahaan sebagai penjualan mendapatkan bukti sah sebagai ganti dari faktur penjualan. Sebagai ganti dari faktur penjualan asli ya, selama pelanggan melakukan proses pembayaran atas pembeliannya. Jadi kan kita kirim faktur tuh ke pelanggan. Nah, si pelanggan ngasih faktur itu lagi balik. Nah, jadi yang asli serahkan kepada pelanggan. Pelanggan memberikan faktur juga sebagai sebagai ganti tadi ya, faktur penjualan asli itu. Jadi dia kirim tanda inilah faktur juga gitu. Gitu ya. Jadi kita namanya istilahnya tukar faktur. Oke. Jadi tukar faktur itu tanggalnya 17 Januari tadi. Kita kirim faktur, ternyata dia ngasih tuh faktur penggantinya. Kita tinggal ambil saja. Ambil yang mana nih? Tadi yang Sentosa tanggal 17 ya. Jadi yang ini saja yang memberikan tukar faktur. Jatuh temponya sesuaikan. Ini 16 Februari. Nah, sudah itu saja yang disimpan. Jadi kita juga terima faktur dari dia gitu loh. Tapi bukan penagihan barang kita, tapi atas faktur yang kita kirimkan kepada pelanggan sebagai tanda bukti gitu ya. Simpan. Oke, jadi ada tukar faktur satu buah nih. PT Sentosa tanggal tukar 17 nih itunya. Oke, begitu. Lanjutkan tanggal 20 Januari. Perusahaan mendapatkan klaim barang rusak dari pelanggan PT Sentosa atas meja kaca sebanyak 1 pieces.
Meja kaca diklaim karena cacat sehingga tidak dapat dijual oleh PT Sentosa. Meja kaca diklaim memasukkan ke gudang. Ada note dulu nih, setting akun selisih. Nah, kita lakukan settingan dulu di pengaturan nih ya, ini pengaturan setting preferensi di bagian akun perkiraan klaim pelanggan. Di preferensi, saya kecilkan dulu ya biar kelihatan. Lalu di akun perkiraan ini bawah. Oke, sebelumnya kita aktifkan dulu fitur klaim pelanggan. Jadi di penjualan ini ada klaim pelanggan nih. Kalau kalian belum aktif, kalian aktifkan dulu nih. Seperti biasa, preferensi di bagian fitur, lalu di penjualan aktifkan dulu klaim pelanggan. Oke, kalau sudah diaktifkan lagi akun perkiraan ini tadi ya, di akun perkiraan di klaim pelanggan di bagian penjualan, di bagian persediaan. Nih ada muncul klaim pelanggan. Kalau tadi tidak ada fitur klaim pelanggan kalian checklist nih tidak muncul. Ya, jadi pertama diaktifkan dulu di fitur sini penjualan klaim pelanggan. Nah, untuk klaim pelanggan seperti misalnya ya, ada bagian dari klaim pelanggan ini selisih nilai persediaan ini ya tadi. Selisih nilai persediaan itu akunnya setting akun disesuaikan dengan akun beban pokok penjualan. Ini selisih nilai persediaan di akun beban sudah benar ya. Lalu yang kedua setting akun persediaan klaim pelanggan. Oke, di bagian preferensi akun perkiraan, lalu di bagian klaim pelanggan juga yang bagian persediaan klaim. Ya ini persediaan klaim ya. Itu pakai akun persediaan barang klaim. Persediaan barang klaim. Nah, barang klaim. Disimpan. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, baru kita masukkan si klaim pelanggan tadi. Penjualan, klaim pelanggan, mendapatkan klaim barang rusak. Nah, jadi klaim dari penerimaan barang ya. Dari Sentosa. Jadi PT Sentosa mengklaim barang yang dia terima gitu. Meja kaca 1 buah dimasukkan ke gudang depan ya. Lalu kita boleh tanggalnya jangan lupa 20. Oke, lalu kita boleh tambahkan informasi di sini. 1 meja kaca cacat. Kita simpan. Nah, lihat nih hasilnya ada nih ya. Tipe klaim terima barang diterima. Nih keterangan 1 meja kaca cacat. Lalu belum selesai. Lalu ya sudah cukup untuk tanggal 20 Januari. Ya, klaim pelanggan. Lalu ternyata soal berikutnya adalah tanggal 21 Januari perusahaan mengirimkan meja kaca yang baru kepada PT Sentosa dikarenakan barang tersebut masih dalam garansi. Nah, jadi masih pakai menu klaim pelanggan, jadi masih di sama data baru. Nah, tipe klaimnya kita mulai kirim barang. Kirim barang tadi ke PT Sentosa, tadi si meja 1 kaca bisnis. Sorry ini ya. Nah, ini. Kita kirim tanggal 21 ya kalau nggak. Ya, 21 Januari. Ya, jadi saat pengiriman lagi klaim dari pelanggan pakai klaim pelanggan ya, bukan pakai pengiriman pesanan atau barang. Nah, jadi kalau kita lihat ada 2 klaim pelanggannya. Pertama 1 meja kaca cacat, tipe klaimnya dia terima barang. Nah, kita kirim barang. Oke, kita boleh keterangan mengirimkan meja kaca yang baru. Nah, yang gini. Baru misalnya. Tanggal 21. Oh ya, gudangnya jangan lupa ya, saya lupa. Ini ada gudang depan. Nah, ya sudah.
meja kaca itu meja cacat. Oke, tanggal 22. Bapak Andi mengirimkan penawaran penjualan kepada PT Berkah CV Berkah tanggal 22 Januari. Bulan penjual jangan lupa masukkan Andi, ternyata Andi. Meja persegi itu 22, meja kaca 30, meja bundar 30 ya, tanggal 20 Januari ya. Kalau sudah kita simpan. Kita lanjutkan lagi. Tanggal 23-nya ternyata CV Berkah melakukan pesanan atas penawaran penjualan yang tadi Bapak Andi kirimkan dengan nomor PO 019. Pesanan penjualan Berkah tanggal 22 ya, 23, sorry. Ya, kita ambil dari penawaran nomor PO. Nah, ini sudah 0119. Oke, tanggal pengiriman boleh misalnya 1 hari setelahnya, misalnya kalian set aja. Ya, walaupun tidak tercantum di soal, jadi boleh diisi, boleh dibenarin, boleh enggak. Simpan. Sudah menerima pesanan penjualan, PO ini yang diberikan oke. Tanggal 24-nya perusahaan akhirnya mengirim pesanan barang tadi. Pengiriman pesanan ke Berkah dari gudang depan, tapi hanya baru dikirim sebagian. Tanggal 24. Ambil dari pesanan. Nah, tinggal kita edit saja jumlahnya. Meja bundar ternyata 15, semua diambil dari depan. Meja persegi 22, sudah semua. Meja kaca 15 buah. Menggunakan mobil box. Oke, sudah. Jangan lupa ya, gudang depan abadi jumlahnya 15, 20, 15. Oke, sudah siap. Benar. Cukup mudah ya. Lanjut lagi. 25 Januari. Perusahaan mengirimkan sisa barang lagi. Oke, tanggal 25 sama pengiriman pesanan ke Berkah tanggal 25. Pengiriman mobil box, ambil dari pesanan. Nah, sisanya nih ya, sudah langsung otomatis sisa. Lalu kita simpan. Ya. Jadi ada 2 nih. (25) Oke, pastiin depan ya, gudang depan. Tadi saya coba kita refresh dulu. Nah, ini pengiriman pesanan tadi dari menjadi gudang ya, gudang depan sudah. Gudang depan sudah. Aman.
lanjut 26 Januari perusahaan mengirimkan tagihan pada CV Berkah atas pengiriman pesan 24 atau pengiriman. Jadi faktur penjualan, mengirim faktur penjualan ke Berkah tanggal 26 Januari, ambil dari pengiriman. Loh, kok tidak ada nih? Berkah Abadi, fakturnya ambil dari pengiriman. Nah, ada nih ya. Tanggal 24, lalu tanggal 25. Nah, otomatis. Ya. Oke. 5 barang ya. Atau kita edit saja ya, langsung otomatis ya. Tidak edit juga apa-apa, langsung begini juga nggak apa-apa ya, cuman berulang saja nih. Dan edit boleh, misalnya meja bundar ada 30, ini 30. Tapi ini dihapus yang bawah, jangan lupa. Nah, gini. Yang ini meja kaca juga sama, kalian edit 30. Lalu hapus yang ini. Nah, ya sesuai ya. 30, 20, 30 ya pertama. 30, 20, 30 ya benar. Oke, tagihan dikirimkan, langsung kita simpan. Kenapa nih? Kuantitas meja bundar melebihi yang dikirim. Waduh. Meja bundar berapa? Ada yang salah. Meja bundar dikirim 30. Coba kita cek pengiriman ya. Ini dikirim meja bundar 15. Satu lagi dikirim 15 juga benar. Faktor penjualannya oke, kita sesuaikan saja. Kalau gitu kita hapus saja ya. Ini belum masuk ya, faktor penjualan tanggal 17. Oh, belum masuk. Kita hapus saja. Kita ulangi saja ya. Kita bikin faktur penjualan dari pelanggan Berkah tanggal 26 Januari 2019, ambil dari pengiriman tanggal 24, lalu pengiriman tanggal 25. Udah, kita usah kita rubah-rubah saja. Lalu apa dulu tanggal 26? Udah, kirim faktur saja ya. Simpan. Nah, sudah tidak ada masalah. Lanjut, tanggal 26 juga perusahaan menerima deposit dari CV Utama Jaya sebesar 6.500.000. Jadi dari kita lihat soalnya penjualan uang muka penjualan. Penjualan di bagian uang muka. Dari Utama CV Utama Jaya tanggal 26. Lalu tidak ada keterangan lagi, hanya langsung uang mukanya 6.500.000. Tidak nomor PO dan termasuk pajak. Ya, kena pajak. Kalau termasuk pajak, kena pajak ya, PPN 10%. Udah. Kalau sudah termasuk pajak, lalu transfer. Oke, kita proses dulu pembayaran. Bank Mandiri transfer tanggal 26/01/2019. Nilai pembayaran sesuai 6.500.000 ya. Deposit ini akan digunakan untuk mengurangi nilai faktur penjualan berikutnya. Oke, kita coba cek
petunjuk penggunaan ya. Kalau besar penerimaan penjualan mana ya, kita cari. Uang muka penjualan nih. Di bagian uang muka penjualan, lalu membuat uang muka penjualan misalnya. Sama tadi ya, memasukkan terus kena pajak, lalu pembayaran, oh tidak hanya pembayaran saja ya, berarti kita sudah selesai penerimaan. Lalu ini di soal juga deposit ini nanti yang digunakan ya, jadi nanti, jadi belum digunakan sekarang. Oke, berarti kita catat dulu si uang muka penjualannya, lalu ditransfer, di save di penerimaan penjualan. Kita simpan. Boleh kita kasih ini ya, keterangan ya. Ini di sini keterangan uang DP gitu aja ya. Nah, seperti ini ada keterangannya DP nih, Sip Utama Jaya. Di uang muka juga sudah ada ini. Oke. Berapakah sisa uang Bank Mandiri setelah ada transaksi ini? Di bagian cash bank, kas dan bank. History. Kita refresh dulu di dashboard. Di Bank Mandiri tanggal 26/01/2019. Sampai tanggal 26 ini. Sampai dengannya nggak usah ya. Dari tanggal 1 saja ya. Sampai 26/01/2019 kan sampai. Tadi soalnya setelah ada transaksi ini. Ini penjualan 386, atau kalau semuanya sampai 26 Januari, sekarang tanggal 6 ya, bulan 6 2021, sama enggak? 386 juta, 353 ya, 386 juta. Tanggal 26, 386, 353 sama aja ya. Sama saja. Oh, ini ada 28. Oh, tadi pembayaran. Oh, di pembelian. Ini pembelian pembayaran udah di ini ya. Berarti di sini 26. Ya, 26 Januari. 386, 353, 100. Bank Mandiri. Pertanyaannya apa sih? Berapakah sisa uang dimana setelah adanya transaksi ini? Oh, berapakah? Ya sekian, ini berarti 364. Karena di sini kita masukin pembelian dulu. Ya, pokoknya kalian samain sama nggak dengan punya saya. Kalau tanggal 26 386, kalau di tanggal terakhir 364. Lanjut, selanjutnya tanggal 27 Januari. Tanggal 27 perusahaan. Aduh. Wah. Kecil dulu ya. Tanggal 27 ternyata si utamanya melakukan pesanan. Pesanan penjualan. CP utama.
Oke, barangnya kursi kerja 45 buah. Ini nggak ada ya, gudangnya nggak ada. Tambah lagi kursi bar 75 buah. Udah itu saja. Simpan. Tanggal 28 mengirimkan barang ke CV utama atas pesanan tadi. Mengirimkan ke Utama Jaya 28 untuk 2019. Kayaknya tadi saya belum ada tanggalnya ya. Saya cek di penawaran penjualan ya. Pesanan penjualan tanggal 27 pesanan penjualan nih. Pesanan penjualan. Oh benar, 27 Januari sudah. Pengiriman atas tagihan ini. Oke, dari gudang depan. Oke, berarti kita ambil dari pesanan semuanya dari gudang depan. Ya. Lalu pengirimannya nggak ada. Oke. Lalu atas tagihan ini CV menggunakan deposit. Oke. Berarti nggak ada. Lalu ambil faktur belum ya. Mengirimkan barang sekaligus tagihan. Oh. Berarti pesanan penjualan. Faktur penjualan ya, sorry ya. Saya batalkan. Penjualan lalu faktur penjualan. Ternyata mengirimkan tagihan. Pantesan saya tanggal 28 Januari ya. Ambil dari pesanan ini 45. Lalu barang dari gudang depan sudah. Lalu atas tagihan ini CV menggunakan deposit. Nah, ini ada DP nih. DP cari. Nah, ini 6.500. Nah, ini dia. Pakai deh. Masuk pajak. Nomor PO ada nggak? Tidak ada ya. Mengirimkan barang sekaligus tagihan, berarti dikirimnya tanggal pengirimannya hari itu juga sama 28/01/2011. Ini apa ya? Ya. Lalu udah ya, DP sudah. Ya, kita simpan. Nah, kita cek faktur penjualannya. Tadi ini totalnya 27 juta dengan pajak. Ada uang muka 6.500.000. Ini totalnya 25 juta nih. Terus ada uang muka dipotong. Lalu ditambah PPN 10%. Kalau kita lihat jurnalnya ya. Piutangnya 21, uang muka. Kalau udah termasuk pajak ya, PPN keluaran, penjualan, bahan pokok, sembang ya. Oke lah begini. DP sudah tercatat ya 28 sih ya. Hmm, 27 ini 25 tambah 2.500.000. Oke.
minta 500. Oke. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Saya refresh lagi. Tanggal 28 Januari. Menerima penjualan dari CV Inti Makmur. Ini lalu ada diskon faktur. Barang akan dikirim 2% aku langsung faktur ya. Lalu ada settingan apa nih? Aktifkan fitur di muka, tadi sudah ya. Mendahului pengiriman. Lalu bikin pelanggan baru namanya CV Inti Makmur. Oke. Jadi membuat pelanggan baru bisa penjualan langsung bikin pelanggan baru ya. Gini namanya tadi CV Inti Makmur ya. Ya, langsung saja di save namanya saja, ID pelanggan ya. Atau kalian langsung di penjualan, faktur penjualan misalnya namanya nggak ada nih ya, CV Inti Jaya gitu ya, Inti Jaya. Ini langsung aja nih, simpan data baru ya, kita tinggal enter saja sudah bikin data baru. Ya, jadi boleh dua cara. Oke, kita lihat dulu deh soalnya pelan-pelan. Perusahaan menerima penjualan CV Inti Makmur dengan detail barang. Oke, tanggal 28. Kursi kaca 25 buah. Oke, nggak ada. Kursi bar 70 buah. Atas penilaian perusahaan memberikan diskon faktur 2%. Oke, berarti ada diskon di sini 2%. Lalu pelanggan melakukan transfer dan barang akan dikirim. Oke, jangan lupa karena ini faktur mendahului, di checklist di bagian faktur di muka mendahului pengiriman. Tanggal pengiriman dicantumkan tanggal 29 Januari 2019. Oke, kembali lagi. Ini diskonnya sudah ya 2%. Kalau diskonnya angka 500.000 tinggal masukkan ke proses pembayaran. Tidak ada harga beli barang kursi kaca. Aduh, coba kita cek dulu. Data baru apa? Inti Makmur, kursi kaca 25 buah, kursi bar 70 buah. Ya, sudah. Kita simpan dulu deh. Oh, bisa. Tidak ada harga beli kursi kaca. Ada nih. Oh, stoknya kosong. Coba kita cek. Ini apa ini? Kita cek persediaan kursi kaca. Oh iya, kosong saldonya. Oke, kita cek dulu ya. Ini caranya adalah kita cek kursi kaca, meja kaca, ini meja kaca, meja kaca, meja bunda, kursi bar. Oh, nggak ada kursi kaca, barang baru ya.
Coba kita cek barang kursi kaca. Saldo awal belum ada datanya. Coba kita lihat kursi kaca di akun pertama. Oh, kursi kaca memang belum ada nih di daftar barang. Sudah beli tapi ya harusnya nih coba tanggal berapa beli kursi kaca nih, kursi bar, meja kaca, kursi kerja, kursi santai, meja bundar, kursi santai, meja bundar, kursi santai, meja kaca, meja bundar, meja persegi. Nah, ini ada nih kursi kaca tanggal 28 Januari. Coba di pembelian. Berarti saya belum create nih, coba kita cek. Tanggal 28 Januari. Ini udah ada nih pembelian kursi. Oh, meja kaca. Saya salah masukin kursi kaca. Oke, saya perbaiki dulu ya tuh tanggalnya tanggal 28 ya. Oke, jadi ini karena sudah lunas, maka harus dihapuskan dulu di bagian pembelian di pembayaran pembelian. Ya, karena ini kan fakturnya nih. Karena sudah lunas, berarti untuk menghapus faktur ini kita kan memperbaiki. Karena sudah lunas, jadi sedangkan harga kursi kaca ini harusnya kursi kaca, coba kita rubah saja dulu ya, kursi. Coba kita cek selain barangnya ada nggak, berubah nggak? Masih 0 ya, jadi belum bisa masuk. Jadi kita perlu menghapus faktur pembelian ini karena ini sudah lunas, maka kita harus hapus dulu bagian pembayaran pembeliannya tanggal 28. Pembayaran tanggal 28 nih. Nah, ini harus kita hapus dulu. Kan dia membeli secara tunai ya. Maka kita hapus dulu si pembayarannya. Hapus, lalu faktur tadi kita juga hapus, kita ulang. Kok ini? Faktur pembeliannya juga kita hapus, coba kita hapus. Coba kita lihat faktur tanggal 28, ini masih ada. Kita buka, kita hapus. Kita beli dulu kursi kacanya. Kursi kaca sudah ada ya, kita lihat dulu di barang dan jasa. Ini kursi kaca, lalu harganya 295 ya, sudah saya masukin ya, PPN 10%. Oke, nomor faktur 10023. Oke. Nomor faktur 123. Lalu beli kaca. Kursi kaca 100 buah. Harga 72. Dari gudang depan. Lalu kita lanjut.
lanjut. Lalu habis itu perusahaan melakukan pembayaran transfer mandiri karena tunai ya. Proses pembayaran transfer 28/01/2019. Lalu nilai pembayarannya sesuai. Ya. Sudah ya. 28. Oke, kita cek dulu persediaan kursi kaca sudah masuk ini. Persediaan barang kursi kaca. Ya, sudah masuk 100 pieces ya. Oke, berarti kita bisa jual. Nih, kita kembali ke tadi penjualan. Jadi kalau ada apa-apa tadi kayak ini kalian runut dulu ya. Kesalahan seperti saya itu jadi jangan panik. Waduh, sampai di mana? Kalian runut aja satu persatu. Tanggal ini 28 Januari ini ya. Menjual kursi kaca ke CVF Inti Makmur. Ya, faktur dulu dikirim baru barangnya. Oke. Penjualan lalu faktur penjualan ke Inti Makmur tanggal 28. Lalu kursi kaca 25 buah. Dari mana, gudang mana, ada nggak? Nggak ada ya. Lalu sama kursi bar 70 buah. Lalu ada diskon faktur 2%. Lalu oke, jangan lupa faktur dulu karena faktur dulu baru kirim barang. Faktur mendahului lalu kirim barangnya 29 Januari 2019. Nomor PO ada? Nggak ada. Oke. Ya. Oke, simpan kalau sudah karena ya faktur dulu ya baru kirim faktur. Lalu baru tanggal 9-nya kirim barang nih. Menggunakan penjualan tunai, coba ini berarti langsung transfer, sorry maaf. Lalu jadi tadi faktor ini kita langsung proses pembayaran transfer 1/2019. Harus teliti ya nilai pembayarannya sesuai. Benar ya, faktor penjualan 21 juta, saya jadi ragu nih. Ya benar, 21 juta udah sama diskon. Sudah sama diskon, diskonnya kok nggak ada nih. 28. Saya close dulu deh penjualannya. Faktur penjualan ada diskon 2%. Coba, nah ini jadi 20 juta. Nih. Ini kan 11 tambah 7 itu sekitar 18-19 juta nih. Ada diskon 300 jadi tapi tambah PPN lagi jadi sekian. Proses pembayaran lalu nilai pembayaran sesuai 20 juta. Fitur dibayar di muka sudah ya. Ya benar-benar tanggal 9 ya benar. Oke, di penerimanya kita simpan. Oke, sudah. Lalu kirim barang. Tanggal 29 Januarinya mengirim barang atas penjualan tunai tadi. Inti mengirim bill box, ambil dari faktur di muka. Dari gudang depan.
pengiriman pesanan selesai. Tanggal 30 Januari dan 31 nih, terakhir nih. 30 Januari perusahaan PT Sentosa atas invoice berikut. Oke, terima uang penerimaan penjualan. Sentosa pakai Bank Mandiri IDR pakai giro. Nomor CG 779.001 tanggal 30 Januari 2018. Tanggal jatuh temponya China 10 Februari. Nilai pembayaran invoice, ambil dari invoice faktur yang belum lunas. 11.245 3390 2 ini. Nah. Oke, dibayar sesuai 13 juta sekian. Oke, kalau sudah 30 Januari ya benar ya. 10 Februari cek giro. Oke. Simpan. Oke. Terakhir tanggal 31 Januari, ternyata perusahaan menerima perusahaan sesuai berkah atas invoice 9 Januari dengan transfer senilai 15 juta. Ternyata ada kelebihan nih, kelebihan bayar dikembalikan ke CV berkah dengan transfer lagi. Ini ada note penjualan, penerimaan penjualan, lalu gunakan fitur retur kredit. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita mencatat overpay atau kelebihan bayar ya. Catat dulu di penjualan, penerimaan penjualan. CV berkah itu tanggal 31 Januari melakukan pembayaran. Transfer. Nah, lalu ini nih nilainya nih. Ambil dari invoice tanggal 9, faktur belum lunasnya tanggal 9 ini aja. Ini saja. Nah, ternyata totalnya adalah 9 jutaan nih. Nah, maka nilai bayarnya langsung saja akan tulis 15 juta. Nah, gini. Ya. Nanti kalau misalnya lebih bayar, nggak apa-apa. Kalau kemarin kalau bayar itu masukin di sini ya, masukin di klik terus masukin di sini angkanya ya. Nah, kalau ini kita mau transfer balik nih kelebihan. Jadi kita ketik di sini lalu kalian simpan. Nanti akan muncul nih pembayaran melebihi total tagihan faktur, ada kelebihan bayar. Nah, kalau tandanya biru ini kita bisa edit atau lanjutkan. Tapi kalau tandanya merah, tulisannya merah itu berarti tidak bisa lanjut, berarti belum tersimpan transaksinya. Nah, jadi kita lanjutkan saja. Jadi sudah tersimpan, tapi ada tanda informasi gini. Kita lanjutkan. Nah, ini berhasil disimpan ya. Lalu kita lagi penerimaan penjualan lagi pakai fitur retur kredit tadi. Terima dari berkah, Bank Mandiri, lalu transfer. Lalu karena ada kelebihan bayar dari berkah nih akan muncul ini nih saat kita tuliskan si CV berkah. Pakai kredit ya, lalu retur kredit ya. Kan ini di note itu tadi di sini gunakan fitur retur kredit untuk mengulang kelebihan bayar. Retur kredit muncul kalau ini di checklist nih. Tadinya nih begini, berkah abadi. Kalau kita masukin yang lain, Sentosa misalnya, nggak ada karena dia nggak ada kelebihan bayar. Tapi si berkah, nah langsung otomatis muncul sekali dia punya kelebihan bayar. Di checklist bagian pakai kredit dan retur kredit, tanggalnya jangan lupa. Transfer bank, nilai pembayaran langsung saja di refresh. Nah, otomatis sesuai dengan tadi yang kelebihannya berapa. Sudah disimpan. Kalau mau cek jurnalnya kita cek yuk. Tanggal 31 ini kita cek jurnalnya bahwa tetap keluar dapat terima 15 juta.
Lalu piutangnya nih 9 juta sama sisanya nih kelebihan bayar. Nah, lalu jadi tetap 15 juta. Lalu di tanggal satunya lagi yang ini jurnal umum di bagian penjualan. Yang satunya lagi ini 5 jutanya ini kalau kita klik jurnalnya, nah maka keluar uang nih, piutang usahanya jadi debit nih, keluar uang. Jurnalnya nih 5 Bank Mandiri mengeluarkan uang, jadi transfer balik ya. Pembayaran menggunakan kredit